Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya berusaha untuk berbagi pengalaman atau sharing mengenai pijat refleksi untuk penyakit infeksi paru-paru. Nah, kita lebih kenalnya dengan paru-paru basah ya, atau pneumonia. Nah, pneumonia ini adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh banyak hal, terutama seperti virus, bakteri atau jamur. Jadi itu terjadi pada saat ada kantung udara yang di paru-paru itu meradang dan juga terisi cairan atau bahkan cairannya itu bisa berupa nanah. Jadi sebelum kita melakukan pemijatan, maka kita lakukan yang namanya seperti di video-video saya sebelumnya, saya selalu melakukan yang namanya stretching atau peregangan otot-otot yang ada di telapak kaki ini teman-teman, baik yang di sini maupun yang di telapak bagian atas atau punggung ya, punggung kaki ya. Nah, ini fungsinya apa? Agar pada saat dilakukan pemijatan itu kita menginginkan hasil yang maksimal. Dikarenakan kenapa? Pada saat otot-ototnya ini melemas, maka kita mempunyai keuntungan, yaitu pada saat dipijat itu tidak terlalu sakit gitu ya teman-teman ya. Dan juga ini juga jadi lemas ya. Jadi kalau misalkan ininya tegang, pada saat kita tekan begini, kalau belum dilemaskan atau di stretching ini biasanya suka sakit, lebih sakit daripada kalau tidak di stretching ya. Oke, jadi setelah kita stretching, terutama otot-otot ini kan ada otot ligamen ya di sini ya. Nah, itu yang kita pijat ya. Nah, setelah kita stretching begini, maka kita balurkan kakinya. Kakinya ini kita balurkan dengan cara membalurkan dengan hand body lotion ya, hand body lotion atau minyak olive oil atau minyak kelapa, atau juga bisa minyak untuk pijat ya, atau minyak urut. Agar apa? Agar ininya menjadi lembab dan nantinya pada saat dipijat itu menghindari lecet di kulitnya. Oke. Nah, untuk pemijatannya biasanya saya seperti di video-video saya sebelumnya, selalu saya melakukan pemijatan di 3 titik pertama dulu, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena organ-organ inilah yang nantinya benar-benar akan berfungsi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran hasil dari pemijatan di saraf titik-titik saraf refleksi lainnya, di organ-organ tertentunya yang lain ya, maksud saya ya. Oke. Nah, di sini kita tentukan aja sama seperti di video saya sebelumnya. Untuk menentukan tuh gampang untuk titik ginjal. Nah, untuk gambarnya teman-teman nanti bisa download. Kalau teman-teman belum mengetahui titik-titiknya letaknya di mana, teman-teman bisa download di link deskripsi, saya sudah sediakan. Itu ada ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya juga sambil melihat tutorial ini. Oke, kita tentukan dulu ya untuk titik ginjalnya. Yang pertama itu kita tentukan aja, kita raba begini. Ini ada tulang di sini ya, yang terasa begitu kita raba nih ada tulang. Nah, ini kita begini aja teman-teman. Nah, ini kita begini, terus kita balik begini sekali. Nah, ini titik ginjal ini ada antara telunjuk dengan jari tengah. Jadi posisinya begini teman-teman ya. Nah, ya. Nah, ini posisinya di sini teman-teman. Nah, ini titik ginjal. Nah, untuk titik kandung kencing dan saluran kencing, ini saluran kencing, ini kandung kencing. Saya biasanya gampangnya begini aja. Kalau ini sejajar dengan ini ya, antara jempol dengan telunjuk, di depannya ada tulang di sini nih, kita raba. Nah, ini persis di sini nih dia. Nah, ini saluran kencing. Nah, setelah itu kandung kencing. Kandung kencing ini sejajar dengan ini, antara kulit atas dengan kulit telapak ya. Itu posisinya di sini teman-teman, kurang lebih 1 2 3 ya. 1 2 3 gitu ya. Nah,
sebelum kita melakukan pemijatan selalu gunakan hand body lotion agar tidak menjadi lecet. Nah, teknik memijat itu bisa seperti ini teman-teman, ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini juga, bisa juga seperti ini kita totok begini, atau kita menggunakan bantuan tongkat pijat bila mana mungkin jari kita masih belum kuat untuk memijat. Nah, di sini teman-teman, tekanan yang harus kita lakukan pemijatan di titik ginjal ini dan titik-titik lainnya itu kurang lebih 1 sampai 2 kilo. Untuk menentukannya, teman-teman silakan pijat aja timbangan. Nah, misalkan tekanannya sekilo bagaimana, tekanan 2 kilo bagaimana, teman-teman bisa rasakan. Dan itu konstan teman-teman ya pada saat kita memijat tekanannya ya. Dan ini dilakukan selama kurang lebih 5 sampai 10 menit. Kenapa 5 sampai 10 menit? Berdasarkan pengalaman saya, 5 sampai 10 menit itu akan memberikan hasil yang efektif dan maksimal ya. Boleh juga di bawah 5 menit juga boleh, nggak ada masalah. Cuman berdasarkan pengalaman efektifnya tuh 5 sampai 10 menit ya. Nah, fungsi ginjal ini sendiri adalah untuk menyaring darah dan menyaring kotoran-kotoran yang ada di darah. Jadi setelah itu dibuang melalui saluran kencing dan melalui kantung kencing dan juga saluran kencing ya. Darah-darah kotornya ya. Nah, kemudian kita pijat juga, jangan lupa hand body lotion 1 sampai 2 kilo, kemudian 5 sampai 10 menit. Ini juga kandung kencingnya ya. Nah, setelah 3 titik pertama ini, tahapan berikutnya adalah bagian kepala. Kenapa bagian kepala? Karena semua pusat saraf otak kita itu adanya di di kepala ya. Jadi segala perintah, tindakan, aktivitas kita yang kita lakukan itu perintahnya datangnya dari otak dan juga dari tulang sumsum belakang. Oke. Nah, ini kita pijat yang dari kepala itu adalah kelenjar bawah otak. Nah, kelenjar bawah otak ini fungsinya banyak sekali teman-teman. Jadi dia salah satunya mengatur tiroid dan paratiroid, juga kendali atas jantung ya, mengendalikan jantung, kinerja jantung. Terus juga dia mempertahankan dorongan seksual, mengatasi kemandulan, lemah sawat dan impotensi. Dan ini dia mengendalikan banyak organ ya, banyak organ kelenjar bawah otak. Makanya dia ini fungsinya sangat vital sekali. Nah, setelah dari daerah kepala yang kita pijat ini adalah kelenjar bawah otak, maka kita ke sistem metabolisme. Nah, saat ini kita sedang membahas mengenai pijat refleksi untuk penyakit infeksi paru-paru atau pneumonia ya. Jadi yang pertama kali yang kita pijat itu juga daerah ini teman-teman. Nah, tekanan darahnya dulu kita pijat, yaitu kelenjar adrenal ya. Adrenal ini fungsinya banyak, terutama adalah fungsi utamanya adalah sebagai pelumas kinerja jantung. Nah, kemudian juga mengatur tekanan darah, menambah kadar gula di dalam darah, terus juga memproduksi hormon seksual ya. Terus juga dia membantu banyak organ lainnya agar bisa berjalan dengan baik, atau sistem metabolisme tubuh kita itu bisa berjalan dengan baik, yang mana pengaturannya juga diatur oleh kelenjar tiroid. Oke. Nah, selalu sebelum pijat gunakan hand body lotion dan juga 1 sampai 2 kilo dan 5 sampai 10 menit teman-teman ya. Nah, kemudian itu adalah titik yang namanya paru-paru teman-teman. Nah, paru-paru itu posisinya di sini teman-teman, sekitar sini teman-teman ya. Jadi dia ada di antara ini teman-teman nih. Nah, sampai sini teman-teman. Nah, sini terjantung ya. Nah, jadi teman-teman nanti lebih jelasnya bisa lihat di bukunya ya. Nah, kita pijat paru-paru ya. Nah, karena penyebab ini kan penyakitnya untuk paru-paru nih, infeksi paru-paru, maka paru-paru ini harus kita pijat gunakan hand body lotion karena ini lebar ya, bisa dengan jari ya. Tapi kalau misalkan jari itu juga belum efektif, biasanya saya juga gunakan dengan ini, dengan pijatan ini. Jadi kita pijat aja, kita urut aja ya, urut aja semuanya. Nah,
kita giniin ya, sampai nanti kalau misalkan memang ini sakit. Nah, biasanya kalau memang itu ada kotorannya, itu biasanya terasa seperti ada pasir-pasir pada saat kita pijat dengan tangan ya. Nah, kadang-kadang nih kotoran ini nyelip di antara tulang-tulang. Nah, tulang-tulang metatarsal ini nih. Ya. Oke. Nah, setelah kita pijat ini, maka kita pijat daerah tiroid dan paratiroid ya. Tiroid itu di sini teman-teman. Jadi ini kalau ini pas tekukan begini, nah ini ada tulang, nah ini dia sampai ke sini teman-teman. Ya. Jadi dari sini kita pijat aja, kita urut begini teman-teman. Ya. Jangan lupa selalu gunakan hand body lotion tekanan 1-2 kilo 5-10 menit untuk efektif. Nah, kemudian setelah kelenjar tiroid ini dia mengatur pertumbuhan ya. Nah, sistem metabolisme juga diatur sama dia. Kita ke kelenjar paratiroid ya teman-teman ya. Nah, kelenjar paratiroid ini kita kenal sebagai dia yang mengatur zat kapur yang ada di dalam darah maupun di dalam tulang ya. Nah, ini fungsinya bila ada orang rematik itu juga termasuk ini yang mengatur dia. Setelah kita pijat kelenjar paratiroid, maka kita pijat kelenjar limpa. Nah, kelenjar limpa ini posisinya ada di sejajar dengan hampir sejajar ya. Hampir sejajar tapi turun sedikit ya. Ini sini teman-teman. Nah, kalau di sini nih jantung. Ya. Nah, ini limpa di sini nih. Nah, limpa ini berfungsi untuk mengatasi banyak sekali hal yang ibaratnya berkaitan dengan apa? Dengan misalkan karena ini ada infeksi dari virus, bakteri. Nah, ini dia bekerja untuk melawan infeksi atau bakteri. Bila mana ada pendarahan, dia juga menyediakan sebagai gudang darah juga bila mana terjadi pendarahan, terus juga mengeluarkan sel-sel darah putih untuk melawan virus, bakteri ya yang ada di dalam tubuh kita agar bisa dihilangkan. Ini fungsinya limpa ya. Nah, setelah kita pijat limpa, maka kita pijat kelenjar ini reproduksi teman-teman. Nah, kelenjar reproduksi ini adalah mengatur regenerasi sel. Jadi bila mana salah satu fungsinya adalah mengatur regenerasi sel, yang mana di sini nih kaitannya dia akan mengganti sel-sel yang rusak yang ada di paru-paru agar bisa kembali menjadi normal ya teman-teman ya. Nah, salah satunya juga itu salah satu fungsi utamanya juga dari kelenjar reproduksi ya. Selain mengatasi rontok untuk orang yang impoten, lemah sawat, mandul, nah itu juga terkait karena dia nih kelenjar reproduksi ini kalau di laki itu adalah testis. Nah, kalau di perempuan itu adalah indung telur teman-teman ya. Ini ada dua tempat. Yang pertama di sini teman-teman ya, di tengah. Letakkan di tengah, dia agak ke dalam ya. Dan ini harus dipijat agak keras karena dia biasanya benar-benar kotorannya tuh benar-benar nempel persis di dalam dekat tulang ya, nempel di tulang ya. Nah, ini kita pijat di daerah sini teman-teman. Ya. Nah, yang kedua, kelenjar reproduksi itu ada di sebelah sini teman-teman. Ada di sebelah sini. Nah, jadi yang satunya ada di sini teman-teman ya. Di daerah di belakang mata kaki ya. Nah, dia posisinya di sini teman-teman nih. Nah, kalau di sebelah sininya nanti ini tulang kelangkang nih teman-teman, ini sampai sini sebenarnya nih. Ini sampai sini sampai gede. Bener besar dia nih. Dan pemijatannya selalu harus dari bawah ke atas kalau untuk daerah atas ini ya, teman-teman ya. Nah, kelenjar reproduksi ini benar-benar harus dipijat yang di sisi sini karena terkadang karena di sini kadang-kadang terasa ada kayak urat-urat yang meringkel ya, kalau orang Jawa bilang tuh meringkel lah. Nah, seperti ini. Jadi kita pijatnya dari bawah ke atas ke arah jantung agar oleh jantung itu dipompa bisa maksimal sampai ke ginjal. Oke. 1-2 kilo tekanannya dan kemudian durasinya 5-10 menit teman-teman.
Nah, setelah itu, setelah kita pijat ini ada kelenjar yang namanya kelenjar kandung empedu ya. Cuman itu adanya di posisi kanan. Nah, sebelum kita beralih ke kanan, maka kita pijat dulu kelenjar getah bening atau kelenjar saluran limfe, yang mana dia sama fungsinya seperti limpa ya. Jadi dia mengatasi infeksi ya, bila mana terjadi infeksi atau peradangan di bagian-bagian organ tubuh yang ada di bagian di tubuh kita. Nah, seperti di sini, ini adalah kelenjar getah bening bagian dada. Jadi antara tulang jempol nih dengan tulang telunjuk yang di sini, ini kalau kita urut begini nih, dia akan membentuk seperti segitiga, teman-teman. Nah, kayak gini, ya. Nah, sebelum kita pijat kelenjar getah bening, maka kita pijat juga saluran pernapasan di sini, teman-teman. Jangan lupa. Nah, ini saluran pernapasan dan di sini bagian dada, teman-teman ya. Bagian dada. Ini bagian dada nih, teman-teman nih. Dada dari bawah ke atas, pijat dari bawah ke atas, atau kita boleh melingkar begini juga boleh, cuman lebih efektif kita pijat dari bawah ke atas ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Gunakan selalu hand body karena kulit yang di atas ini lebih sensitif dibanding yang kulit di bagian telapak. Nah, kemudian ini saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan ini terkadang ini jari kita tuh nggak muat di sini nih, makanya kita pakai bantuan tongkat pijat ya. Nah, kita pijat seperti ini. Lakukan dengan hand body lotion ya. Bila mana yang udah kering, kita tambahin lagi hand bodinya. Bila udah kering, kita tambahin lagi ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita pijat kelenjar getah bening bagian dada. Nah, karena paru-paru itu di bagian dada belakang, maka ini yang harus kita utamakan, kelenjar getah beningnya ya. Karena kelenjar getah bening di titik refleksi itu ada 4 ya. Bagian dada, bagian perut ya, bagian atas dan bagian atas samping juga. Jadi di sini, oke, ini kelenjar getah bening bagian dada, ini bagian perut. Kemudian ini bagian atas. Sini ya, persis ada legokan di sini nih. Nah, kemudian di depannya mata kaki yang bagi sisi luar, ini kelenjar getah bening bagian atas juga di sini. Oke. Nah, pijat keempat kelenjar getah bening ini tekanan 1,2 1 sampai 2 kilo maksud saya, dan juga 5 sampai 10 menit durasinya. Oke. Nah, ini untuk titik refleksi, pijat refleksi untuk infeksi paru-paru kaki kiri sudah selesai. Nah, kita beralih ke kaki kanan, tetapi yang saya pijat hanya kandung empedunya saja. Titik-titik yang lainnya sama. Jadi selain kandung empedu, teman-teman lakukan juga pemijatan seperti di kaki kiri ya. Nah, setelah di kaki kiri ini sudah, kenapa saya bikin cuma di kaki kiri aja untuk memperpendek durasi videonya aja. Nah, untuk yang di kaki kanan itu ada tambahan. Kalau di kaki kiri itu ada limpa, di kaki kanan itu kita untuk kandung empedu, teman-teman. Nah, kandung empedu itu fungsinya itu salah satunya menetralisir racun dalam darah atau ureum ya. Juga memproduksi getah empedu untuk obat diabetes dan membantu pekerjaan pankreas ya. Oke, kita ke kaki kanan ya sekarang ya. Oke, jadi kita tentukan dulu di kaki kanan ya, ini supaya mempercepat aja. Ini kita itu ginjal ya, ginjal. Ini posisinya ginjal di sini. Nah, ini kandung empedu tuh adanya di sini, teman-teman. Nah, ini liver. Nah, karena ini biasanya satu area, biasanya saya pijatnya langsung aja. Ya. Jadi selain titik-titik yang saya sudah sebutkan di kaki kiri itu sama semuanya di sini, ada ginjal, saluran kencing, kandung kencing, kelenjar bawah otak, paratiroid dan tiroid, terus juga paru-paru ya, dada atas,
kemudian juga kelenjar reproduksi ya, kelenjar adrenal. Nah, kemudian juga kelenjar getah bening. Nah, selain itu di sini juga ada yang namanya kelenjar empedu ya, kandung empedu. Nah, ini. Jadi kita pijat aja langsung 5 sampai 10 menit. 1 sampai 2 kilo, dan selalu gunakan hand body lotion agar tidak lecet kakinya ya. Oke teman-teman, itu adalah titik-titik yang harus teman-teman pijat mengatasi penyakit infeksi paru-paru atau pneumonia. Nah, kemudian selain dari ini teman-teman, saya juga mempunyai saran teman-teman untuk ramuannya. Teman-teman bisa mencari ramuan yang bisa dijadikan diminum ya, ramuan-ramuan herbal. Contohnya daun kaki kuda, terus bidara upas ya untuk umbinya, patikan kerbau daunnya, terus juga pohon urang-aring ya, semua bagiannya itu bisa direbus, bayam duri daunnya, rumput bolong semua bagiannya juga. Nah, itu caranya. Dari ramuan yang tadi saya sebutkan, ambil 3 aja, masing-masing kurang lebih 20 gram. Teman-teman bisa rebus dengan air sebanyak 3 gelas dan dijadikan menjadi 2 gelas ya. Nah, minum hangat-hangat atau sudah dingin. Nah, itu adalah ramuan-ramuan yang bisa membantu untuk percepatan penyakit infeksi paru-paru. Dan juga hal yang penting juga, pada saat teman-teman sedang melakukan pengobatan atau infeksi paru-paru ini, teman-teman jaga makanan dan minuman, seperti jangan minum minuman seperti alkohol, es, terus juga merokok dan yang berminyak ya teman ya, yang mengandung minyak banyak. Nah, itu jangan. Nah, sementara bukan yang nggak boleh, tapi dihindari aja. Nah, setelah dilakukan pemijatan refleksi, biasanya ada reaksi yang terjadi. Reaksinya itu adalah, misalkan teman-teman mengalami kencing yang ibaratnya lebih berbau. Jadi air kencingnya atau air seninya itu lebih bau daripada biasanya, dan juga berwarna keruh atau berwarna kemerahan atau kecoklatan. Lebih coklat dan lebih kecoklatan, biasanya kan bening, putih bening kalau yang benar ya. Nah, ini mungkin agak kekuningan, cenderung ke arah coklat kayak teh. Nah, itu berarti menunjukkan kotoran-kotoran itu sudah banyak mulai terbuang. Itu bagus. Nah, kemudian juga kalau misalkan melalui BAB, itu biasanya teman-teman itu tinjanya itu lebih lengket ya, atau lebih banyak lendir ya. Kemudian kalau lewat kulit, dia itu biasanya timbul ruam-ruam atau borok-borok kecil yang ada di permukaan kulit kita, atau setelah dipijat juga biasanya suhu badan naik. Nah, itu adalah reaksi yang normal. Oke teman-teman, sampai sini video tutorial mengenai pijat refleksi untuk infeksi paru-paru dan atau pneumonia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bila bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa banyak membantu dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan bila mana ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa hubungi saya di kolom komentar, bertanya di kolom komentar, atau hubungi saya melalui WA. Silahkan lihat di deskripsi channel saya ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.